Baik, selamat siang bagi kita semua. Pada video ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan bagaimana mensimulasikan atau cara mencari nilai output, baik tegangan, nilai arus, dan bentuk gelombang dari praktikum elektronika daya yang telah dilakukan sebelumnya. Oke. Pada modul pertama yaitu penyaras setengah gelombang. Jadi di sini sudah ada codingannya. Saya akan menjelaskan beberapa parameter. Yang pertama itu IRMS atau nilai tegangan input atau nilai tegangan AC-nya. Kemudian di maksimumnya itu dengan rumus RMS kali akar 2 dengan frekuensi 50, terus dengan nilai omega sama dengan 2pi kali F. Oke. Kemudian di sini ada parameter input yaitu R. Jadi ketika codingan sudah dijalankan nanti akan pertama kita diminta untuk menginput nilai resistor yang diinginkan. Kemudian sebagai luarannya yaitu menghitung nilai VDC dan IDC-nya, yaitu VDC sama dengan maksimum bagi Pi, dan IDC sama dengan VDC per R. Nah, jadi ini untuk menampilkan itu yang pertama itu ada F-line atau yang ditampilkan sebagai tulisan nanti adalah nilai arus dan tegangan DC-nya. Kemudian di sini ada gambar gelombangnya nanti. Nah, baik, langsung kita jalankan saja. Kita pencet start. Nah, pertama kita diminta memasukkan nilai pengembatan. Oke, seperti sesuai dengan modul, kita masukkan nilai 100 ohm saja, 100 ohm. Nah, jadi di sini kita langsung terhitung nilai tegangan outputnya yaitu 20,26 volt, kemudian arusnya 0,2 ampere. Nah, ini adalah bentuk gelombang dari perubahan setengah gelombang. Jadi terlihat jelas bahwa dari gelombang berbentuk sinusoidal murni, kemudian dengan penyaras setengah gelombang, maka komponen akan memblok setengah siklus dari gelombang arus listrik sehingga akan menyarahkan setengah siklus dari gelombang input. Jadi inilah yang disebut dengan penyaras setengah gelombang. Ini untuk outputnya. Oke, sekarang kita masuk ke konverter setengah gelombang satu fasa dengan beban resistif. Nah, pada modul ini jadi ada penambahan yaitu konverter, yaitu
dengan menggunakan tiristor atau menggunakan sudut pasah sebagai untuk mengatur besar atau kecilnya nilai output yang keluar. Jadi konsepnya sama seperti yang tadi pada codingan. Kemudian ada beberapa parameter yang akan diminta. Pertama, kita menentukan nilai hambatannya. Kemudian kita diminta lagi untuk memasukkan pengenalan sudut pasah atau nilai sudut tiristor yang kita inginkan. Nah, untuk perhitungannya yaitu karena ini menggunakan berpengaruh dengan perubahan sudut dari tiristor, maka untuk PDC itu sama dengan Pi maksimum dibagi 2Pi kemudian dikali dengan 1 ditambah cos dari nilai sudut yang kita inginkan. Kemudian nilai IDC nya atau ORS-nya itu tegangan dibagi hambatan. Nah, oke, kita jalankan. Nah, jadi fungsi CLC dan clear di sini pada menetap adalah yang pertama itu untuk menghapus tulisan-tulisan yang sebelumnya, jadi supaya dia bersih begitu. Oke, kita diminta untuk memasukkan nilai resistor, kita masukkan nilai 100 ohm. Nah, kemudian kita diminta untuk penyalaan sudut pasah, kita masukkan contohnya 45 derajat. Maka nilai tegangan rata-ratanya dapat terhitung, yaitu IDC itu sama dengan 17,29 volt, nilai IDC nya sama dengan 0,17 ampere. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi dari bentuk gelombang sinusoidal murni atau gelombang arus bolak-balik terlihat jelas pengaruh tiristor tadi. Jadi ini adalah bentuk gelombang output dari nilai arus dan tegangan. Nah, pada beban resistif nilai gelombang arus dan tegangan itu tidak memiliki perbedaan pasah, karena tidak seperti pada beban induktif yang harus memerlukan beberapa waktu hingga terjadi perbedaan atau pergeseran pasah pada bentuk gelombang arus dan tegangan. Jadi nilai arus dan tegangannya, bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Jadi dia hanya memblok setengah siklus, yaitu siklus positif dari bentuk gelombang sinusoidal murni. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul 3, yaitu konverter setengah gelombang satu fase dengan beban induktif. Nah, fungsinya sama seperti yang tadi, cuman pada modul praktikum ini kita juga memiliki nilai beban induktor. Artinya dia berbeda perhitungan bebannya dengan beban resistif dengan RL. Nah, jadi ada input tambahan nanti, jadi kita diminta untuk memasukkan nilai yang resistor, kemudian kita diminta memasukkan nilai induktor.
yaitu dia dalam satuan Henry. Nah, kemudian memasukkan sudut penyalaannya. Jadi dari situ dilakukan analisa dan perhitungan dari body MATLAB hingga didapatkan hasil input dan outputnya. Contohnya kita masukkan nilai 200 ohm, dan seperti pada modul praktikum menggunakan 100 mH atau itu sama dengan 0,1 Henry. Kemudian kita masukkan sudut penyalaan, contohnya kita buat 90 derajat. Nah, IDC terhitung secara otomatis, yaitu -10,13 volt dan arusnya 0,05 ampere atau 50 mA. Nah, jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu kita bisa melihat dengan jelas dari bentuk gelombang sinusoidal murni atau arus bolak-balik. Jadi ini adalah sinusoidal, ini adalah gelombang input atau arus AC. Nah, setelah diselaraskan dengan setengah gelombang, jadi dia memblok siklus setengah siklus saja maksudnya. Jadi dia akan memblok siklus positif atau negatif saja, tidak kedua-duanya. Sehingga bentuk gelombang outputnya yaitu seperti ini, dia naik kemudian turun curam seperti ini. Nah, untuk gambar kedua ini adalah, nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika berbeban induktif maka terjadi perbedaan sudut fasa antara arus dan tegangan. Hal itu terjadi karena seperti sifat induktor, ketika arus melewati sebuah induktor maka arus mengalami perlambatan. Tegangan mengalami perlambatan karena sifat dari induktor tersebut, sehingga karena perlambatan tersebut arus mendahului tegangan, sehingga terjadilah perbedaan fasa antara kedua variabel tersebut. Nah, jadi dapat kita lihat pengaruh dari induktor ini adalah ketika saat kita menggunakan adaptor charger, adaptor sebuah peralatan listrik, contohnya charger HP, bisa kita lihat ketika kita mencas, kemudian kita cabut, lampu pada charger tersebut tidak akan mati secara langsung, tetapi akan perlahan. Ini adalah sifat dari induktor tersebut, yaitu menolak suatu perubahan dari arus ataupun tegangan. Nah, kemudian modul selanjutnya adalah konverter gelombang penuh dengan konverter gelombang penuh satu fasa dengan beban resistif dengan trafo CT. Jadi ada beberapa parameter sama seperti tadi, yaitu yang pertama itu nilai tegangan input, kemudian frekuensi dan nilai omeganya. Nah, pada perhitungan atau pembandingan dengan trafo CT ini sedikit beda, yaitu untuk menghitung VDC-nya itu sama dengan tegangan rata-rata
Kemudian untuk IDC-nya itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, bisa langsung kita simulasikan. Nah, oke. Kita memasukkan nilai sana resistor 300 ohm dengan sudut penyalaan 135 derajat. Maka tegangan DC-nya adalah tegangan outputnya 5,9 volt, kemudian arus outputnya adalah 0,02 ampere. Nah, untuk bentuk gelombangnya yaitu ini. Jadi ini adalah yang hitam adalah bentuk sinusoidal murni atau gelombang input dari arus AC setelah disearahkan dengan konverter gelombang penuh satu fasa dengan CT, maka terlihat jelas pada yang biru ini adalah Vout dan yang merah adalah sudut penyalaan. Jadi ini adalah pengaruh sudut penyalaan terhadap Vout dan dengan outputnya, sehingga terlihat jelas jika di zoom. Oke. Mungkin cukup sekian video presentasi dari tugas mensimulasikan modul-modul praktikum yang telah dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.